Ya, langsung saja kalau begitu Dokter Diki, apakah ada kemungkinan transmit lokal, Dok? Sangat ada, dan saya izin share screen ya untuk sedikit menambahkan ya Boleh, boleh. penjelasan tentang apa Silakan. yang perlu kita ketahui ya. Pertama bahwa situasi Omikron ini semakin mengkhawatirkan sebetulnya. Walaupun kita betul kata Pak Presiden tidak boleh panik, tapi harus waspada ya. Karena ini variant of concern yang menuntut kewaspadaan. Kenapa kita lebih beruntung saat ini? Karena cakupan vaksinasi kita jauh lebih bagus dibanding ketika Delta ada. Dan walaupun saya harus sampaikan dengan nada prihatin, sudah puluhan juta masyarakat kita ini terinfeksi tanpa terdeteksi ya. Kenapa saya bilang nada prihatin? Karena akan ada potensi long COVID. Nah, untuk Omikron ini, hal yang pertama ini di tren dan deteksi ya. Pertama bahwa ini akan menjadi satu potensi epidemi terpisah. Jadi musuh kita sekarang bukan cuma Delta, tapi juga ada Omikron. Sehingga strategi kita nggak bisa hanya mengandalkan strategi yang kemarin Delta itu berhasil ketika gelombang kedua. Ini harus direview. Nanti dalam kesempatan berikut saya akan memberikan masukan. Dan artinya seseorang itu bisa terinfeksi oleh salah satu atau keduanya berbarengan. Ini yang sudah terbukti ya. Dan kemudian SGTF yang tadi disampaikan Dr. Nadia, ini yang menjadi proxy method atau satu upaya yang sangat murah, dalam tanda kutip murah, untuk mendeteksi lebih awal. Karena kecepatan deteksi menjadi penting untuk memutuskan tracing, kemudian juga isolasi karantina. Dan untuk penularan, ini yang tadi menyangkut pertanyaan Maria ya, bahwa ini sangat efektif melalui udara dan akan tidaklah mungkin kalau seseorang itu terinfeksi, sekarang seperti kasus ini terinfeksi Omikron, tapi tidak ada asal usulnya, itu akan sangat tidak mungkin kecuali dia menimbulkan atau memiliki varian yang berbeda. Tapi kalau nanti saya lihat kemarin pernyataan Pak Menteri Kesehatan ini berdasarkan konfirmasi dari GISA ini sama Omikron, berarti besar kemungkinan ada kasus sebelum yang ini. Iya. Jadi kepentingan ada yang lainnya tidak. Ya. Kemudian ini 70 kali loh masalahnya, lebih efektif dalam replikasi. Dan hal lain yang paling penting yang ingin saya sampaikan sebelum ini adalah bahwa masalah booster menjadi penting, dan bahwa ke depan dengan adanya Omikron ini kita akan membutuhkan dosis yang ketiga untuk kelompok yang rawan. Karena merespon apa yang disampaikan Pak Presiden, betul, ini masalah Omikron ini sudah menunjukkan hal yang sebetulnya semakin mengkhawatirkan. Nah ini yang harus kita respon. Begitu Mbak Maria dan Mas Ari. Oke, saya ingin ke Dr. Siti Nadia menyambung yang disampaikan oleh Dr. Diki Budiman. Apakah pasien yang sudah dinyatakan Omikron kemarin ini sebetulnya bukan pasien pertama, jangan-jangan begitu loh yang saya tangkap begitu loh. Ini bukan pasien pertama nih, jangan-jangan Dr. Siti Nadia. Sebelumnya jangan-jangan sudah. Ya, apakah ini pasien pertama ataupun tidak, kita masih dalam proses untuk tracingnya ya, yang pasti ya. Hanya yang harus kita pelajari itu memang kita harus waspada. Karena ternyata kan tadi saya sudah sampaikan di beberapa negara yang menemukan kasus Omikron tanpa riwayat perjalanan ke luar negeri, mereka juga tidak menemukan adanya riwayat penularan sebelumnya ya. Jadi tetapi yang pasti kita mencoba melokalisir jangan sampai tadi bahwa penularan yang saat ini berada di fasilitas karantina di dalam populasi yang tertutup ya, artinya karena yang 5 kasus tadi kan jelas dari pelaku perjalanan luar negeri, hanya 1 kasus saja yang kita temukan dari seseorang petugas kebersihan yang tidak punya riwayat perjalanan luar negeri, tapi dia punya resiko untuk bertemu dengan orang-orang yang positif COVID ya. Ada 2 kemungkinan, memang tertular atau memang secara alamiah muncul terjadi mutasi tersebut. Jadi ini yang tentunya Mas secara saintifik masih banyak yang harus kita lihat. Dua kemungkinan itu, iya, dua kemungkinan itu terjadi. Mutasi alamiah sendiri atau dia karena mutasi alamiah itu terjadi karena dia kontak dengan semua orang, atau dia memang tertular virus Omikron dari pelaku perjalanan luar negeri lainnya. Nah ini yang kita tidak ketahui ya.
Pertanyaan berikutnya, artinya begini, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di Wisma Atlet sendiri? APD, nah ini sudah lama nih kita nggak bicara soal APD, soal face shield, soal sarung tangan, soal masker double apa nih? Kita Tes udah lama PCR nih. berkala Nah, mungkin. iya, Nah. karena kan memang kan ada kontak erat yang tadi poin nomor pertama yang Dokter Siti sampaikan. Iya, kalau standar daripada pengendalian pencegahan infeksi itu tetap dilakukan ya, apalagi di fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi salah satu mengapa kemudian orang-orang yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan itu harus kita berikan perlindungan. Contohnya pada saat vaksinasi pertama nakes. Walaupun nakes itu bukan hanya tenaga medis yang melawat orang-orang secara langsung, tapi termasuk petugas kebersihan, termasuk juga petugas gizi, termasuk juga petugas jenazah, itu semua kan diberikan vaksinasi secara bersamaan karena digolongkan mereka orang yang beresiko. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ya, dan kalau kita melihat resiko keterpaparan dengan virus COVID-19 pasti kalau di namanya fasilitas pelayanan kesehatan tuh jauh berkali-kali lipat dibandingkan di masyarakat ya. Nah jadi kalau kita melihat dan orang petugas kebersihan ini memang dia tidak keluar daripada lingkungan rumah sakit Wisma Atlet karena dia memang tinggal di dalam Wisma Atlet tersebut. Ya, jadi ini yang menurut kita satu hal yang positif, kita menemukan seseorang bukan di dalam masyarakat. Ya, kalau kita ketemunya itu di rumah sakit daerah lah ya, artinya mungkin dia adalah orang yang kemana-mana. Tapi kalau dia di rumah sakit Wisma Atlet, ini memang dia di daerah yang terkarantina, memang tempat untuk karantina pelaku perjalanan, jadi lebih spesifik seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, mungkin tadi Pak Diki sampaikan yang harus memang kita waspadai, dia cepat sekali menular. Kalau kita lihat petugas ini tanggal 8 positif, pada saat tanggal 10 kita lakukan pemeriksaan PCR, dia sudah negatif. Dan dia tidak bergejala sama sekali. Oke, baik, kita tunggu nanti update apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dalam ini Kemenkes juga. Terima kasih Dokter Siti Nadia. Terima kasih Dokter Siti Nadia. Terima kasih Dokter Diki Budiman. Dokter Diki Budiman, terima kasih. Sehat selalu untuk Anda berdua dan kita semua tentunya ya. Ya, salam sehat. Semuanya.